Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Lebih-lebih pada saat ini kita masih diberi nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan yang kita gunakan untuk memenuhi panggilan Allah menuju masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini senantiasa diiringi dengan ampunan atas segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi catatan amal yang diterima oleh Allah. Hari ini kita akan melewati waktu dalam satu tahun 2022, dan akan menuju ke tahun 2023. Maka sudah menjadi kebiasaan pada kesempatan pergantian waktu itu digunakan untuk perenungan, digunakan untuk evaluasi. Dan yang perlu kita evaluasi itu banyak. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan yang juga penting itu mengevaluasi kesolehan diri kita. Sebab dulu orang tua kita sebelum kita dilahirkan, yang diminta oleh orang tua kita adalah minta anak keturunan yang soleh. Dan begitu kita lahir, orang tua kita mengakikoi. Ketika mengakikoi itu diiringi dengan permohonan doa kepada keluarga, tetangga, handai tolan, agar kita ini dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang soleh. Begitu juga setelah kita tumbuh dewasa, menikah dan punya anak keturunan, kita selalu minta kepada Allah diberi keturunan yang soleh. Dan minta keturunan yang soleh itu adalah doa para nabi. Terutama disebut dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin.
Ada juga doa dengan kalimat yang lain, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Karena itu tidak salah kalau kita melakukan evaluasi terhadap diri kita tentang kesolehan ini. Apakah kita ini sudah betul-betul membangun diri menjadi pribadi yang soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesolehan ini sangat penting. Allah katakan dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Inna fi hadza labalaghun liqaumin abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walaqad katabna fiz zabur, dan telah kami tulis di dalam kitab-kitab para nabi, min ba'di dzikri, setelah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz, sebelum kitab-kitab para nabi itu disampaikan oleh para malaikat kepada nabi yang dipilih oleh Allah, lalu kemudian disampaikan kepada umat manusia. Ketika kitab-kitab para nabi itu masih di Lauhil Mahfuz, Allah sudah mencatat, menulis, dan ketika kitab itu disampaikan kepada para nabi, apa yang ditulis oleh Allah itu disampaikan kepada kita semua. Apa? Kata Allah, annal arda yarisuha ibadiyas solihun, bahwa bumi ini hanya diwariskan untuk hamba-hamba yang soleh. Mengapa Allah meminta agar bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh? Sebab Allah menghendaki agar yang mengatur dan mengelola bumi ini orang-orang yang baik. Jangan sampai bumi ini jatuh ke tangan orang-orang yang tidak soleh. Apabila bumi ini diurus oleh orang-orang yang tidak soleh, maka yang terjadi di segala pelosok penjuru bumi ini akan terjadi kerusakan-kerusakan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya bermacam-macam kerusakan-kerusakan baik di lautan maupun di daratan. Semuanya itu akibat ulah manusia. Ulah manusia yang bagaimana? Ulah manusia yang tidak soleh. Kesolehan ini merupakan syarat yang diminta oleh Allah sebelum orang menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah, yaitu tugas kekhalifahan. Tugas kekhalifahan itu di dalam ayat itu dikatakan inna fi hadza labalaghun liqaumin abidin. Pesan ini pesan yang sangat jelas bagi siapa? Liqaumin abidin, bagi orang yang menetapkan tujuan hidupnya untuk ibadah. Ibadah dalam pengertian apa? Ibadah dalam bentuk tugas kekhalifahan. Jadi kalau kita mau menjalankan tugas kekhalifahan dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah ini, kita harus memenuhi syarat lebih dulu yang diminta oleh Allah, yaitu mensolehkan diri kita. Kesolehan ini bermacam-macam kriterianya. Yang pertama, soleh secara fisik, sehat maksudnya.
Karena itu pola hidup kita harus sehat, pola makan kita harus sehat, pola istirahatnya diatur, olahraga diperhatikan. Bahkan Allah mengingatkan yang haram-haram tidak boleh dimakan, yang khaba'is tidak boleh dimakan. Bahkan Allah mengatur, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Allah mengatur agar kita menggunakan malam hari untuk istirahat, siang hari untuk bekerja. Dan apabila bagi kita itu punya tugas di malam hari, maka hak tubuh kita untuk istirahat di waktu yang lain harus kita penuhi. Yang kedua, soleh dalam keilmuan. Seorang khalifah dituntut oleh Allah punya kompetensi dalam berbagai bidang keilmuan. Masing-masing harus punya disiplin keilmuan. Apakah itu di bidang pendidikan, di bidang hukum, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang politik, yang masing-masing itu kemudian Allah serukan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian masing-masing orang yang punya kompetensi keilmuan yang berbeda-beda itu harus selalu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Begitu juga soleh dalam hal kerohanian, keimanan, spiritual, moralitas. Itu juga harus kita perhatikan melalui ibadah atau hablum minallah, melalui doa zikir kita, melalui takarrub kita, supaya kita punya mentalitas yang kuat berdasarkan keimanan. Dan yang jarang diperhatikan oleh kita semua, salah satu kriteria yang diminta oleh Allah dalam hal kesolehan itu adalah kita harus mampu menciptakan keindahan-keindahan. Jadi orang soleh itu orang yang pandai menciptakan keindahan-keindahan. Bagaimana ketika dia membangun sebuah kota, itu menjadi kota yang indah. Bagaimana ketika membangun sebuah negara, itu menjadi negara yang indah. Ketika membangun sebuah lingkungan hidup dalam skala yang paling kecil, mulai dari keluarga sampai lingkungan masyarakat sekitar, itu adalah sebuah komunitas yang tertib, indah, bersih, tidak kotor, tidak jorok. Dalam bahasa Surabaya itu tidak kempro. Ya. Itulah yang sangat perlu kita perhatikan, karena nanti ketika kita dievaluasi oleh Allah, apabila tugas kekhalifahan ini karena kesolehan kita itu sudah bisa kita gunakan, lalu kemudian Allah ridha, maka kedatangan kita di akhirat disambut oleh malaikat ridwan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tapi kalau tugas kekhalifahan ini tidak beres, karena kita belum mampu mensolehkan diri kita, tahu-tahu kemudian kita berada di akhirat itu bertemu dengan malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik menyapa kita, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum ada orang yang datang kepadamu membacakan ayat-ayat Tuhanmu agar kamu tidak bertemu di tempat ini? Itu adalah teguran malaikat Malik kepada orang-orang yang tidak soleh,
kepada orang-orang yang gagal di dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya. Beriringan dengan usia kita semakin tua, maka kesolehan kita itu akan hilang sedikit demi sedikit. Lalu kemudian kita menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Fa ya ma'syaral muslimin fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.